3, 2, 1. Hai adik-adik semua, apa kabar? Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu bagian yang penting di dalam tubuh kita, yaitu sistem pencernaan. Sistem merupakan sekumpulan organ-organ yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Sebagai contoh, ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan organ-organ yang bekerja sama untuk mencerna makanan. Organ-organ tersebut terdiri dari mulut, lambung, usus, dan juga anus. Sistem pencernaan membantu makanan bergerak dari mulut hingga nanti akan dikeluarkan melalui anus. Tahukah kalian, saat proses dalam tubuh, makanan juga dapat diubah menjadi energi yang akan digunakan untuk beraktivitas dan juga bermain? Pertama-tama, mari kita mulai dengan mulut. Adik-adik dapat menempelkan gambar mulut pada bahan yang tersedia ya. Seperti ini. Mulut merupakan awal dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk menghaluskan makanan melalui proses mengunyah. Ingat ya adik-adik, mengunyah makanan dengan baik sangatlah penting. Kenapa? Karena hal tersebut dapat mengurangi resiko gangguan pencernaan dan dapat membantu penyerapan nutrisi dari makanan. Perlu diketahui, proses menghaluskan makanan di dalam mulut tidak hanya menggunakan gigi, tetapi juga dibantu oleh air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah gula kompleks pada makanan menjadi gula sederhana. Setelah mengunyah, kita menelan makanan hingga masuk ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran yang terdiri dari otot-otot dan dilapisi oleh lendir atau mukus. Saat menelan, otot-otot di kerongkongan itu menghasilkan gerakan peristaltik, yaitu semacam gerakan mendorong agar mampu membawa makanan yang telah dihaluskan di dalam mulut menuju ke lambung. Mukus pada kerongkongan itu berfungsi untuk melapisi kerongkongan agar tidak rusak akibat gesekan dengan makanan saat proses menelan. Selain itu, mukus dapat menjadi pelembab yang membantu makanan meluncur dengan lebih mudah saat melewati kerongkongan. Sekarang mari kita tempelkan kerongkongannya. Mulut. Di bawah mulut. Seperti ini. Setelah dari kerongkongan, makanan akan masuk ke lambung. Lambung merupakan bagian dari tubuh yang berbentuk menyerupai huruf J dan terletak di perut bagian kiri atas. Di lambung, makanan itu akan diubah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan bantuan asam lambung. pH asam lambung yang sangat rendah menyebabkan berbagai mikroorganisme pada makanan itu mati saat melewati lambung. Namun, kita perlu memperhatikan produksi asam lambung. Nah, saat kita tidak makan dalam waktu yang cukup lama, lambung itu bisa menjadi kosong dan asam lambung itu dapat merusak lapisan dalam lambung yang sensitif, sehingga menyebabkan iritasi yang memicu gejala mah. Sekarang, mari kita tempelkan gambar lambungnya. Ini gambar lambung. Kemudian ditempel di sini. Sudah ada mulut, kerongkongan, dan lambung. Oleh karena itu, kalian harus makan secara teratur ya, dan jangan biarkan perut kosong terlalu lama. Tapi perhatikan juga porsi makan kita. Makan terlalu banyak dalam satu waktu membuat lambung terisi secara berlebihan, sehingga dapat menyebabkan isi lambung kembali ke kerongkongan. Apakah kalian pernah makan terlalu banyak dan merasa ingin muntah? Selain itu, makan terlalu banyak juga dapat menyebabkan produksi asam lambung yang berlebihan, sehingga lapisan pelindung lambung menjadi rusak. Selanjutnya, makanan masuk ke usus. Tahukah kalian, usus kita mengandung berbagai jenis mikroorganisme. Salah satunya jenis bakteri baik atau probiotik, yang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan pencernaan. Kalian dapat memperoleh bakteri baik ini melalui konsumsi makanan atau minuman fermentasi seperti yogurt.
Sekarang cari gambar usus yang seperti ini. Sudah ketemu? Kemudian tempel pada sistem pencernaan manusianya ya. Seperti ini. Sudah bisa? Berdasarkan tugasnya, usus itu dibagi menjadi dua, yaitu usus kecil dan juga usus besar. Usus kecil adalah bagian tubuh yang panjang dan berkelok-kelok, seperti ular kecil. Disinilah nutrisi dari makanan itu diserap ke dalam tubuh kita. Makanan mengandung berbagai jenis nutrisi, seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan juga mineral. Nutrisi ini sangat penting untuk membuat tubuh kita tetap sehat dan kuat. Setelah nutrisi diserap, sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh itu dia akan bergerak ke usus besar. Disinilah kandungan air dalam sisa makanan itu diserap. Nah, jika kalian mengalami diare, berarti proses penyerapan air di dalam usus besar itu terganggu, sehingga air tidak dapat diserap kembali seperti biasa. Akibatnya, kotoran menjadi lebih cair dan frekuensi buang air besar itu meningkat. Pada tahap akhir pencernaan, sisa makanan diubah menjadi kotoran yang dikeluarkan melalui anus saat buang air besar. Pada anus terdapat otot-otot yang membantu kita untuk mendorong makanan keluar dari tubuh. Selain itu, pada anus terdapat saraf yang membantu kita merasakan kapan harus buang air besar. Saat kotoran dikeluarkan, anus itu menghasilkan cairan untuk memperlancar proses pengeluaran kotoran. Selain bagian tubuh yang dilewati oleh makanan, ada juga loh bagian tubuh yang membantu pencernaan makanan tetapi tidak dilewati oleh makanan. Organ tersebut adalah hati, kantong empedu, dan juga pankreas. Hati berfungsi menghasilkan cairan empedu untuk melarutkan lemak di dalam usus halus agar lebih mudah untuk diserap oleh tubuh. Hati juga bertugas untuk menyimpan kelebihan gula di dalam tubuh untuk digunakan sebagai cadangan energi. Sekarang mari kita tempelkan gambar hati, pankreas, dan kantong empedu. Sudah ketemu gambarnya? Kalau sudah ketemu semua, akan kita tempelkan pada gambar sistem pencernaan manusia. Oke, yang pertama kita cari yang hati dulu. Yang ini, yang hati. Kemudian yang hati seperti ini. Kemudian kita tempelkan di sini. Oke. Kemudian kita cari pankreas. Pankreasnya mana? Ini dia. Pankreas. Oke. Oke, pankreas di mana? Di sini. Oke, ditempelkan di mari. Oke. Yang terakhir ini dia kantong empedu. Oke. Begini ya posisinya. Posisinya seperti ini di antara di sini. Nah, beres deh. Tinggal dirapiin dulu ya, jangan lupa dirapiin. Oke, selesai sudah sistem pencernaan manusia. Kantong empedu adalah bagian tubuh yang berfungsi untuk menyimpan cairan empedu yang telah dikeluarkan oleh hati. Ketika makanan mengandung lemak itu masuk ke dalam usus kecil, kantong empedu itu akan melepaskan empedu ke dalam usus untuk membantu mencerna lemak tersebut. Pankreas itu berfungsi untuk menghasilkan berbagai enzim untuk mencerna makanan di usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan hormon-hormon untuk menjaga kadar gula dalam darah. Apakah kalian pernah mendengar kata sembelit? Sembelit adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan buang air besar atau memiliki frekuensi buang air besar yang jarang. Hal ini terjadi ketika gerakan usus itu menjadi lambat atau kotoran menjadi keras dan sulit dikeluarkan.
Beberapa gejala sembelit yang umum itu termasuk kesulitan saat buang air besar, seperti merasa perlu buang air besar tetapi tidak bisa atau butuh mengejan yang lebih keras dari biasanya. Lalu rasa perut kembung atau tidak nyaman karena perut penuh sisa makanan yang belum dikeluarkan, serta buang air besar yang jarang, misalnya kurang dari 3 minggu sekali. Untuk meredakan sembelit, disarankan untuk meningkatkan asupan serat dalam makanan, minum cukup air, dan menjaga gaya hidup aktif dengan berolahraga secara teratur. Serat adalah karbohidrat kompleks yang tidak dapat dicerna oleh tubuh kita. Serat itu membantu meningkatkan gerakan usus dan bisa menyerap air sehingga dapat melunakkan kotoran. Kegunaan lain serat adalah memberikan makanan kepada bakteri baik dalam usus. Bakteri baik ini membantu mencerna serat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh dan menghasilkan zat-zat yang penting untuk kesehatan usus. Setelah mempelajari satu persatu organ pada sistem pencernaan, berikutnya kita akan mengikuti perjalanan makanan di dalam sistem pencernaan manusia secara keseluruhan. Pertama, makanan masuk ke dalam mulut dan dihancurkan dengan bantuan gigi, lidah, dan air liur melalui proses mengunyah. Setelah itu, makanan ditelan dan akan masuk ke dalam lambung untuk dicerna dengan bantuan asam lambung. Dari lambung, makanan menuju ke usus halus yang panjang dan berkelok-kelok untuk penyerapan nutrisi seperti karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Cairan empedu dan enzim yang dihasilkan oleh hati dan pankreas masuk ke dalam usus halus, sehingga penyerapan nutrisi menjadi lebih maksimal. Setelah itu, air akan diserap dari sisa makanan di dalam usus besar. Adik-adik, jangan lupa ya untuk makan sayur dan buah secara cukup supaya tidak mengalami sembelit atau sulit buang air besar. Terakhir, sisa makanan akan ditampung di rektum lalu akan dikeluarkan melalui anus. Demikianlah perjalanan makanan di dalam sistem pencernaan tubuh kita. Jadi adik-adik, begitulah cara kerja sistem pencernaan kita dan beberapa penyakit terkait saluran pencernaan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua.